so empty. The only Ayo thing semangat I can belajar, see is my semoga own pandemi segera silhouette. I'm berakhir. getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been Itu adalah eukariot, yaitu di mana membran inti selnya ada, ya. Kebalikannya prokariot. Prokariot hanya dimiliki oleh kingdom Monera saja. Ingat ya. Kemudian yang kedua, bisa berupa uniseluler atau makhluk hidup bersel satu. Ini khususnya yang protozoa atau protista mirip hewan ya, dan sebagian dari protista mirip tumbuhan atau ganggang, dan protista mirip jamur. Ada juga yang multiseluler. Yang multiseluler kebanyakan itu adalah ganggang atau alga yang berupa ganggang coklat maupun ganggang merah. Ya, kemudian habitatnya mereka hidup di perairan, tempat lembab, ya. Kemudian bisa parasit di makhluk hidup di perairan maupun manusia. Kemudian cara hidupnya, ada yang fotoautotrof, berarti dianya seperti fotosintesis ya, kalau dia memiliki pigmen klorofil. Itu kebanyakan itu adalah ganggang ya. Jadi ganggang kebanyakan adalah fotoautotrof. Kemudian yang heterotrof itu bisa berupa saprofit. Saprofit ini kebanyakan itu adalah protista mirip jamur, atau juga yang parasit. Yang parasit kebanyakan ada protista mirip hewan ya. Kemudian ada juga yang simbiosis. Nah, yang simbiosis ini biasanya bersimbiosis dengan jamur yang termasuk Ascomycota dan Basidiomycota. Jadi simbiosis antara ganggang hijau atau Chlorophyta dengan jamur Ascomycota dan Basidiomycota itu akan membentuk Lichenes atau lumut kerak. Kemudian cara reproduksinya. Cara reproduksinya ada yang vegetatif atau aseksual. Itu dengan cara pembelahan biner biasanya dilakukan oleh protozoa. Kemudian fragmentasi bisa dilakukan oleh banyak ganggang yang bentuknya filamen ya. Kemudian juga pembentukan spora ini biasa dilakukan oleh ganggang maupun protista mirip jamur ya. Nah, khusus untuk Euglena itu termasuk dia hanya melakukan reproduksi secara vegetatif saja. Kemudian ada juga yang generatif. Generatif itu dengan konjugasi ya. Ini biasa dilakukan oleh Paramecium yang termasuk protozoa filum ciliata atau yang bergerak dengan silia atau bulu getar ya. Kemudian dengan peleburan gamet ya, dengan cara isogami, oogami maupun singami. Nah, kalian tahu nggak sih oogami itu apa? Oogami itu adalah gamet betina lebih besar daripada gamet jantan ya. Biasanya gamet betina tidak dapat bergerak, gamet jantannya dapat bergerak, itu oogami. Kalau isogami, iso itu sama ya, berarti gamet jantan dan gamet betinanya sama besar. Kemudian ada juga yang namanya singami. Nah, singami ini adalah gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, tetapi memiliki jenis yang berbeda. Oke, itu ciri-ciri kingdom protista. Pembagian kingdom protista. Nah, kingdom protista itu dibagi hanya menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Dulunya itu masuk dalam kingdom animalia, kemudian dipisahkan masuk ke dalam kingdom protista karena semuanya bersel satu ya, atau uniseluler. Kemudian yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau disebut alga atau ganggang ya. Dulunya ini termasuk dalam kingdom Plantae. Kemudian masuk ke dalam kingdom protista karena tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Kemudian ada yang termasuk yang ketiga itu adalah protista mirip jamur. Nah, dulunya ini protista mirip jamur masuk ke dalam kingdom fungi, tapi karena dinding selnya bukan terdiri dari zat kitin tapi
Ada yang terdiri dari selulosa dan ada juga yang tidak memiliki dinding sel, dan ada lagi yang lain ya. Perbedaannya dengan kingdom fungi, maka dia dipisahkan masuk ke dalam kingdom protista. Jadi protista mirip jamur. Pembagian protozoa Proteus ya. Kemudian ada Foraminifera, ada Radiolaria, dan Entamoeba histolica. Nah, Entamoeba histolica ini pernah keluar di UN yang menyebabkan penyakit disentri ya pada manusia. Kemudian ada Flagellata. Flagellata alat geraknya flagel atau bulu cambuk. Ya. Nah, contohnya ini adalah Trichomonas vaginalis yang menyebabkan keputihan ya. Kemudian ada Leishmania donovani ya. Ini juga mengakibatkan penyakit. Kemudian ada Trypanosoma gambiense, itu juga menyebabkan penyakit. Ya, kebanyakan Flagellata itu menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian Ciliata atau Ciliopora ya. Alat geraknya adalah cilia atau bulu getar. Nah, contoh paling terkenal pada Ciliata adalah Paramecium atau yang disebut dengan hewan sandal. Nah, Paramecium ini bisa dijadikan alat ukur tingkat pencemaran perairan karena Paramecium hidup di air yang bersih ya. Kemudian juga ada Balantidium coli. Kemudian nomor 4 yang tidak memiliki alat gerak yaitu sporozoa. Contoh dari sporozoa itu adalah Plasmodium. Plasmodium banyak ya. Nah, Plasmodium ini yang menyebabkan malaria pada manusia ya. Ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae ya. Kemudian ada juga yang namanya Toxoplasma gondii. Ini mengakibatkan penyakit juga pada manusia. Biasanya inangnya adalah kucing ya. Ini pembagian protozoa berdasarkan alat gerak. Pembagian alga atau ganggang berdasarkan pigmen warna. Jadi alga atau ganggang itu termasuk protista mirip tumbuhan. Dan dia dibagi berdasarkan pigmen warna. Dulu hanya dibagi menjadi 4 ya. Saya tulis dari 1 sampai 4 ini berdasarkan warna atau pigmen dominannya ya. Nah, yang pertama itu adalah divisi ganggang hijau atau chlorophyta. Kemudian pigmen dominan yang terdapat pada chlorophyta itu adalah klorofil A dan B. Kemudian ada pigmen lain yang itu berupa karotin dan xanthofil. Kemudian dinding selnya itu terdiri dari selulosa dan pektin yang berlendir ya. Kemudian nomor 2 ada ganggang keemasan atau chrysophyta. Nah, pigmen dominan pada ganggang keemasan itu adalah karotin sama xanthofil. Karotin ini pigmen warna kuning ya. Xanthofil juga warna keemasan. Kemudian pigmen lain dia tetap ada klorofil, tapi klorofilnya A dan C. Nah, dinding selnya terdiri dari selulosa dan pektin. Kemudian nomor 3 ada ganggang coklat atau divisi Phaeophyta. Nah, ganggang coklat ini pigmen dominannya adalah fukosantin. Itu yang memberikan warna coklat ya. Kemudian pigmen lainnya tetap ada klorofil A dan C, kemudian ada karotin. Nah, dinding selnya ini agak menarik nih pada divisi Phaeophyta ini ya, karena dianya terdapat selulosa, pektin dan asam algin. Nah, asam algin ini nanti yang akan membuat Phaeophyta itu akan menjadi bahan-bahan industri berupa zat pengental ya. Nanti lihat untuk lebih jelasnya nanti ada video saya yang lain mengenai ganggang atau alga ya.
Kemudian ada ganggang merah atau divisi Rhodophyta, ya. Khusus untuk Rhodophyta, dia mempunyai pigmen warna merah, yaitu phycoerythrin. Kemudian tetap ada klorofil A dan D, kemudian xanthofil, ada phycocyanin. Dinding selnya terdiri dari zat selulosa. Nah, dari 5 ke 6 ini, 5 ke 7, ada divisi yang baru dari ganggang. Yang pertama adalah Euglenophyta atau paling terkenal Euglena ya, Euglenophyta. Euglenophyta ini pertamanya masuk dalam protozoa karena dia memiliki flagel. Tapi kemudian dia juga memiliki klorofil, sehingga dia dimasukkan ke dalam ganggang, ya. Dia memiliki klorofil A dengan B, kemudian juga memiliki pigmen dominan lain, yaitu karotin. Dinding selnya tidak ada, tapi terdapat membran tipis yang tersusun dari lapisan protein yang berbentuk spiral pada Euglena. Kemudian divisi Bacillariophyta atau yang dikenal dengan diatom. Ini dulunya masuk dalam divisi Chrysophyta atau ganggang keemasan ya. Kita lihat memang pigmen dominannya itu hampir sama seperti ganggang keemasan atau Chrysophyta ya. Dia terdiri dari pigmen karotin. Karotin itu memberi warna kuning ya. Kemudian ada fukosantin, juga terdapat klorofil A dengan C, persis seperti ganggang keemasan ya. Nah, kemudian yang membedakannya dianya memiliki dinding sel yang terdiri dari zat silika. Kemudian nomor 7 ada divisi Pyrophyta atau Dinoflagellata yang paling terkenal ya. Nah, ini dulu juga masuk ke dalam ganggang keemasan atau Chrysophyta. Nah, ini pernah masuk dalam soal ulangan UN ya khususnya karena ini yang menyebabkan red tide atau pasang merah. Nah, waktu pasang merah ini akan muncul Dinoflagellata sebanyak hampir 60 miliar per liter air laut. Dia juga mengeluarkan racun sehingga banyak sekali pada saat itu binatang-binatang atau hewan laut akan mati ya. Nah, pigmen warnanya sama seperti Chrysophyta, yaitu terdiri dari karotin, xanthofil, kemudian ada klorofil A dan C juga persis sama dengan Chrysophyta ya. Kemudian dinding selnya terdiri dari selulosa dan silika. Ini adalah pembagian ganggang atau protista mirip tumbuhan berdasarkan pigmen warnanya. Pembagian protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini dibagi dua ya. Ada satu Myxomycota atau yang disebut dengan jamur lendir, slime mold ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada yang kedua Oomycota atau jamur air atau disebut dengan water mold ya. Nah, kita masuk ke Myxomycota dulu. Myxomycota atau jamur lendir ini dibagi menjadi dua, yaitu Acrasiomycota. Acrasiomycota itu adalah hifanya bersekat. Jadi sel-sel individunya tetap terpisah. Ya. Kemudian ada Myxomycota atau hifanya tidak bersekat. Nah, sehingga kumpulan selnya itu dapat dipisahkan. Nah, waktu dia akan saat plasmodiumnya membesar, intinya akan membelah itu pada Myxomycota. Nah, tapi keduanya ini hampir sama ya, karena keduanya itu tidak memiliki dinding sel. Jadi beda dengan jamur. Kalau jamur biasa atau fungi itu dia memiliki dinding sel yang terdiri dari zat kitin, sedangkan Myxomycota tidak memiliki dinding sel. Warnanya kuning atau oranye, bentuk tubuhnya seperti lendir atau plasmodium. Hati-hati, plasmodium di sini bukan plasmodium malaria ya. Plasmodium di sini artinya adalah massa sel yang berinti banyak ya.
Kemudian dominannya spesifiknya dia dapat bergerak bebas seperti amuba, ya. Kemudian dia bisa berupa uniseluler maupun multiseluler. Habitatnya itu di tempat lembab atau basah. Misalkan di batang kayu yang busuk atau di sampah yang busuk itu bisa terdapat jamur lendir atau Myxomicota. Kemudian cara reproduksinya juga beda dengan jamur biasa, yaitu dengan cara bisa generatif dengan melakukan singami. Singami tadi udah saya jelaskan, yaitu gamet yang memiliki memiliki ukuran dan bentuk yang sama tapi jenisnya berbeda. Kemudian bisa juga bereproduksi secara vegetatif, yaitu membentuk yang namanya zoospora, ya. Nah, contoh dari jamur Myxomicota itu adalah Pisarum polycephalum, ya. Ini biasanya digunakan sebagai pengurai sampah. Jadi dia sebagai decomposer, dia juga bisa memakan bakteri, ya. Kemudian ada Dictyostelium discoideum, itu termasuk jamur Acrasiomycota. Sama juga sebagai decomposer, ya. Menguraikan sampah organik, juga pemakan bakteri. Nah, biasanya Pisarium polycephalum ini hidup di batang kayu yang sudah membusuk. Kita masuk ke Oomycota atau jamur air. Pastinya kalau jamur air dia hidup di air, ya. Nah, yang membedakannya dengan Myxomicota adalah dia memiliki dinding sel, tapi bukan terdiri dari zat kitin, tapi dia memiliki dinding sel yang terdiri dari zat selulosa. Hifanya tidak bersekat. Habitatnya, karena namanya adalah jamur air, pasti habitatnya di dalam air dan juga tempat-tempat yang lembab, ya. Bisa uniseluler maupun multiseluler. Kemudian reproduksinya secara generatif bisa melakukan peleburan dua gamet, ya. Kemudian nanti akan membentuk oospora. Kemudian secara vegetatif juga membentuk zoospora. Nah, contoh dari Oomycota itu adalah Saprolegnia, ya. Ini biasanya hidup di bangkai ikan yang ada di air, sehingga dia sebagai decomposer dan membuat perairan akan bersih dari bangkai-bangkai. Peranan Kingdom Protista, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tapi kebanyakan yang menguntungkan, khususnya yang protista mirip tumbuhan, ya. Coba kita lihat. Nomor 1 sebagai bahan pembuatan agar-agar, karena dia menghasilkan bahan serupa gelatin. Ini untuk ganggang merah khususnya, ya, atau divisi Rhodophyta. Kemudian juga dijadikan sebagai makanan alternatif, ya. Protein sel tunggal itu kebanyakan chlorella yang termasuk dalam Chlorophyta atau ganggang hijau. Kemudian untuk bahan industri, ini kebanyakan ganggang coklat, ya, ganggang coklat atau divisi Phaeophyta, ya. Kemudian ada juga untuk kesehatan, detoksifikasi tubuh dari logam berat dan residu pestisida, ini kebanyakan dari ganggang hijau. Untuk ekosistem, ganggang sebagai produsen primer di dalam ekosistem perairan. Kemudian karena dia mempunyai klorofil, maka dia juga bisa melakukan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Kemudian ada juga yang menjadi penunjuk tingkat pencemaran air seperti Euglena, ya, divisi Euglena. Kemudian chlorella itu adalah divisi ganggang hijau atau Chlorophyta. Kemudian Paramecium juga. Paramecium ini adalah protista mirip hewan yang termasuk dalam Ciliata, ya. Kemudian juga ada yang untuk petunjuk menemukan minyak bumi, itu Foraminifera, termasuk dalam Kingdom Protista mirip hewan yang masuk dalam filum Rhizopoda, ya. Kemudian ada juga Radiolaria. Lumpur radiolariannya digunakan sebagai bahan peledak. Ini termasuk dalam Rhizopoda.
Kemudian juga sebagai dekomposer. Nah, yang sebagai dekomposer kebanyakan tuh adalah protista mirip jamur ya. Kemudian yang membuat perairan bersih dari bangkai-bangkai hewan itu adalah protista mirip jamur, khususnya Oomycota. Ada juga yang merugikan. Nah, yang merugikan ini kebanyakan dari protista mirip hewan atau protozoa ya. Contohnya adalah menyebabkan penyakit disentri. Itu adalah Entamuba histolytica. Kemudian ada juga yang menyebabkan penyakit tidur. Ini termasuk flagellata yang spesiesnya adalah Trypanosoma gambiense atau Trypanosoma rhodiense. Kemudian ada juga yang menyebabkan keputihan. Itu termasuk dalam Trypanosoma juga ya. Trypanosoma masuk flagellata juga. Kemudian ada toxoplasmosis. Itu disebabkan oleh Toxoplasma gondii yang termasuk dalam sporozoa. Kemudian ada malaria yang juga disebabkan oleh Plasmodium malariae, ada Plasmodium falciparum ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga Leishmaniasis ya, itu disebabkan oleh Leishmania donovani. Itu menyebabkan penyakit yang berupa koreng-koreng ya. Itu karena sanitasi yang sangat jelek ya. Kemudian ada juga yang mengeluarkan racun yang berbahaya bagi manusia yang memakan hewan laut dan hewan laut itu sendiri. Itu disebabkan oleh divisi Dinoflagellata yang termasuk ganggang ya. Nah, ini biasanya yang menyebabkan red tide atau pasang merah, yang bila terjadi red tide maka Dinoflagellata ini akan muncul sampai 60 miliar per liter air laut ya, yang menyebabkan hewan-hewan laut juga teracunin karena dia juga menghasilkan racun. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng, mantap.